Teknologi informasi yang terus berkembang tentu menjadikan pemerintah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan informasi dengan mengikuti perkembangan zaman, salah satunya yaitu migrasi siaran analog ke digital. Jumpa lagi dengan saya Arista Putri dan telah hadir di samping saya yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Bapak Jayadi Yasa, SSTP, MIP, yang akan mengulik lebih lanjut mengenai program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemenuhan kebutuhan informasi di masyarakat. Baik Bapak, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Hari ini luar biasa. Luar biasa. Iya. Jumat ceria. Jumat ceria. Agendanya hari ini kemana aja nih Pak? Hari ini kebetulan hari Jumat ini tadi ada kegiatan penilaian indeks kepemimpinan kepala daerah itu dari kementerian, yang mana kegiatan ini itu bagaimana kementerian dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri itu memotret bagaimana kepemimpinan ataupun leadership dari kepala daerah. Nah, nantinya akan ada reward dari kementerian bagi kepala daerah yang mempunyai inovasi, kemudian secara kinerjanya baik, kemudian dan dituntut juga prestasi-prestasi lainnya tentunya. Dan ya, kami harapkan Pak Bupati kami, Pak Dendi termasuk dari dalam itu salah satunya. Kami harapkan mudah-mudahan ya insya Allah ini kita sinergikan dengan BPD terkait bagaimana apa yang kita lakukan, kita kerjakan selama ini mendapatkan nilai positif penilaian di KPD. Pak, kita langsung aja nih Pak ngobrol tentang mengenai Kominfo ini ya Pak ya. Ya. Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu kualitas gambar dalam siaran digital terus ditingkatkan ya Pak. Seperti migrasi TV analog ke TV digital dengan kualitas gambar yang jernih dan jumlah channel yang banyak nih Pak. Maka dengan itu apa yang telah dilakukan Dinas Kominfo nih Pak dalam peralihan siaran TV analog ke digital? Oke, jadi sebelum kita masuk ke apa sih yang sudah dilakukan Dinas Kominfo, kita harus tahu dulu apa sih itu TV digital ya, karena banyak nih teman-teman ya masih bertanya TV digital itu seperti apa ya kan? Apakah kita harus ganti TV ataupun kita harus beli peralatan ataupun dia berbayar atau tidak? Ini harus kita kasih tahu nih, kita harus informasikan nih rekan-rekan semua, teman-teman semua bahwa TV digital itu adalah seyogyanya ada TV biasa, TV yang udah kita punya nih. Hanya saja yang semula itu siarannya itu analog, masih siaran lama ya, analog ya, jadi masih siaran standar. Dengan beralihnya zaman dan ini adalah sebuah keniscayaan, keharusan. Artinya kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, artinya pemerintah juga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan juga ditekankan lagi oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang penyiaran bahwa akan ada migrasi perpindahan dari TV analog ke TV digital. Apa sih manfaatnya, kan ditanya nih, kenapa manfaatnya apa? Ternyata saya sudah beralih ya ke TV digital, di rumah saya sudah beralih ke TV digital. Ternyata saya bandingkan, yang pertama kualitas gambarnya ini luar biasa, seperti kita nonton video, bersih, jernih ya Pak ya. Jernih. Kemudian yang kedua suaranya juga bening. Nah, artinya nggak ada gresek-gresek. Kemudian yang ketiga siarannya lebih banyak daripada TV analog. Artinya banyak sekali keuntungan yang kita peroleh dari TV digital ini. Nah, kemudian juga TV digital ini kita untuk mendapatkan siaran digital ini ya, artinya dengan TV yang ada sekarang ini tetap menggunakan antena UHF, tetapi harus ditambah yang namanya STB. STB itu set top box. Jadi kalau kita orang biasanya kita ngomong itu recorder. Nah, semacam ada alat kecil ya, itu yang merubah siaran dari siaran analog menjadi siaran digital. Dengan alat itu, TV yang ada kita sekarang itu bisa kita gunakan untuk memperoleh siaran digital.
Di mana belinya sudah ada sekarang, jadi bisa dibeli ke toko-toko elektronik yang sudah ada, ataupun kita senang lihat berselancar di dunia digital di e-commerce itu juga banyak, bisa banyak Sudah banyak terjual di luar sana. Jadi untuk harganya sih variatif ya. Yang saya survei sih antara 150 sampai 300 harganya. Tergantung dari toko masing-masing Ya, tergantung dari toko dan merek dari masing-masing STB. Kemudian ada juga program pemerintah untuk membantu masyarakat kita yang masyarakat golongan menengah ke bawah, seperti masyarakat miskin, akan dibantu set-top box gratis dari pemerintah. Ada bantuan khusus ya? Ada bantuan masyarakat yang kurang mampu. dari masyarakat yang tidak mampu. Artinya dengan program pemerintah ini harapannya tidak membebani masyarakat kita yang memang di bawah garis kemiskinan. Artinya dibantu oleh pemerintah. Dan itu sedang berjalan bertahap. Pendataan masih sedang kita lakukan terus bekerja sama dengan dinas sosial, karena datanya itu adalah diambil dari data kesejahteraan terpadu sosial atau DTKS. Itulah datanya. Kemudian menjawab dari yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi, kita sudah sering, artinya berapa kali kami sosialisasi dengan masyarakat, stakeholder terkait, kemudian juga kita sosialisasi dengan para camat, kepala desa, lembaga desa, kemudian juga penggerak PKK desa terkait dengan TV digital yang saya jelaskan tadi. Melalui virtual juga kita laksanakan, kemudian juga melalui berbagai platform media sosial kita secara intens kita sosialisasikan kepada masyarakat. Harapannya akhir tahun ini di November itu semua kabupaten kota sudah bermigrasi ke TV digital. Mudah-mudahan bersawaran, insya Allah kita siap untuk menyongsong era digital. Mungkin itu Pak. Baik Pak, tentu setiap pemerintah daerah mempunyai program-program yang mendukung keberhasilan program kerja. Untuk program RAN, Radio Nelayan Nusantara, apa sih Pak manfaatnya Pak? Ya, ini Radio Nelayan Nusantara ini program dari Kementerian Kominfo. Ya, alhamdulillah kalau tidak salah untuk tahun ini hanya ada 2 program itu. Satu di Pulau Jawa dan satu di Sumatera, itu di Pesawaran. Ya, di Pesawaran. Nah, untuk tahun ini kita kemarin sudah Zoom meeting langsung dengan pihak kementerian bahwa program ini sasarannya adalah nelayan, khusus nelayan. Tetapi kami melihat sebenarnya tidak hanya nelayan ini kegunaannya. Memang peruntuknya untuk nelayan, tetapi kegunaannya banyak kegunaan yang lain, karena radio nelayan itu bisa digunakan juga untuk deteksi kejadian bencana, misalnya bencana di laut. Karena seperti kita ketahui kalau jaringan seluler ya, telepon seluler itu ketika di darat oke, bagus, tapi ketika dia sudah melalui ke laut, maka siaran untuk telekomunikasi yang melalui telepon itu agak kesulitan, makanya dibutuhkanlah hadir di sini yang namanya radio nelayan. Dan untuk pariwisata juga bisa. Artinya dari pariwisata, artinya di situ kan bisa terlihat nih, misalnya bisa saja dipakai tidak hanya untuk nelayan, tetapi untuk perahu-perahu gaet wisata. Ya, artinya bisa terdetek nih perahu ini sedang ada di mana, berada di mana, posisi di mana. Nah, ini bisa kita sinergikan dengan dinas pariwisata. Dan untuk saat ini program itu masih tahap pembicaraan ya, masih kita diskusi terus, karena pihak kementerian melalui pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan di Pesawaran. Kita kemarin sudah sampaikan untuk titik pembangunan titik menaranya, karena menara itu yang berfungsi untuk menyambung daripada frekuensi radio itu. Ada 2 titik yang kita tawarkan, yaitu yang pertama di Dermaga Ketapang dan yang kedua di Dermaga Durian. Nah, dalam waktu dekat kemungkinan akan disurvei oleh pihak kementerian. Baik.
upaya apa yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengurangi wilayah blind spot yang ada di Kabupaten Pesawaran nih Pak? Ya, jadi Pesawaran ini secara topografi ini unik ya. Sebenarnya Pesawaran ini daerah sangat dekat dengan Bandar Lampung. Tapi kenapa ada beberapa titik itu masih blind spot? Kami akui memang sekitar masih ada 60-an titik daerah kita yang blind spot. Yang saya sampaikan tadi, topografi Pesawaran ini bervariasi. Ada daratan, ada laut, ada gunung, ada lembah, ada pulau, ada teluk dan lain-lain. Nah ini ya yang menghambat secara infrastruktur jaringan sinyal atau internet yang ada di Kabupaten Pesawaran, khususnya untuk daerah pesisir ya, yang bergunung dan laut. Tetapi kami itu masalah tersebut harus kita temukan solusinya nih, seperti apa. Nah saya dengan tim sudah berkoordinasi langsung dengan pihak provider ya, salah satu pihak provider yang berencana tahun ini akan memasang atau membangun beberapa BTS. Tetapi itu saja tidak cukup. Nah, dalam waktu dekat juga kami sudah berapa kali saya ketemu dengan teman-teman dari APJI dan kita sedang pembahasan MOU bagaimana teman-teman dari APJI, yaitu Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia. Ya, itulah yang akan membantu kita di Dinas Pesawaran bagaimana melihat mensurvei wilayah yang di pesisir, bagaimana teknisnya ataupun terobosan-terobosannya sehingga daerah-daerah yang belum support yang saya sampaikan tadi bisa terakses oleh jaringan internet. Pak, tadi yang obrolan kita pertama nih Pak, masih ada yang mengganjal nih Pak. Mau nanya, di TV digitalnya ada fitur lain nggak sih Pak? Ya. Untuk anak-anak nih? Ya, jadi TV digital ini akan banyak salurannya ini. Nanti ada namanya saluran TV yang berita-berita nih. Jadi para pemirsa yang senang melihat berita atau mendengarkan berita ada salurannya. Kemudian ada juga infotainment nih, ya, hiburan atau khusus untuk ibu-ibu nih. Dan juga yang selanjutnya ada juga untuk anak-anak. Jadi benar-benar pemerintah sudah menyiapkan program-program yang cocok untuk usianya. Salah satunya yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi, program untuk anak-anak itu sudah tersedia. Jadi banyak sekali manfaat dari TV digital ya. Jadi untuk ibu-ibu yang meninggalkan anaknya di depan TV itu jadi khusus ya, atau kartun semua, tidak ada yang lain ya Pak. Betul, jadi bisa dimonitor oleh orang tua. Komunikasi dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun SDM-nya.